Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengikuti video ini dan semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Baiklah, di pertemuan ke-7 ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi pemasaran. Ya, lebih tepatnya ke arah digital. Ya, di pertemuan awal kita membicarakan tentang komunikasi pemasaran digital. Apa itu komunikasi pemasaran digital? Komunikasi pemasaran digital mencerminkan transformasi fundamental dalam strategi pemasaran di era digitalisasi. Ya, ini menjadi tulang punggung dari perusahaan untuk mencapai dan memengaruhi audiens target mereka dengan memanfaatkan platform dan teknologi digital. Ya, pemanfaatan data dan analisis yang dilakukan oleh perusahaan menjadi kunci dalam mengoptimalkan strategi pemasaran. Paradigma ini menunjukkan pergeseran dari pemasaran konvensional menuju pendekatan yang lebih terarah dan efektif dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena apa? Teknologi digital sudah memiliki konsumennya sendiri, sudah memiliki orang yang menggunakannya sendiri. Sehingga dengan menganalisis data mereka, siapa penggunanya, menggunakan media apa, kenapa mereka menggunakan itu, apa saja yang mereka lakukan di situ, itu dapat membuat sebuah strategi menjadi data untuk menciptakan strategi komunikasi pemasaran digital yang lebih efektif karena terarah sesuai dengan keinginan dari pengguna media sosial atau media komunikasi tersebut. Ya, karena media yang kita gunakan dalam teknologi digital ini bukan hanya media sosial ya. Ada media baru, ada media sosial. Oke, lanjut. Dalam komunikasi pemasaran digital, kita juga sudah pernah membicarakan tentang personalisasi yang merupakan konsep utama dalam komunikasi pemasaran digital. Ini memungkinkan pemasar untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan bagi konsumen dengan menyesuaikan pesan-pesan pemasaran sesuai dengan preferensi dan perilaku individu. Itulah kenapa gunanya kita melakukan analisis agar kita mengetahui bagaimana perilaku individu pada media yang dia gunakan. Ya, sehingga kita bisa menyesuaikan pesan-pesan yang kita tanamkan dalam komunikasi pemasaran itu. Ingat, yang terpenting adalah pesan itu dimaknai sama oleh konsumen. Ya, pesan mungkin tidak harus menjadi terlalu mewah bahasanya, atau mungkin pesan tidak perlu mahal bahasanya. Yang penting adalah pesan bisa disesuaikan dengan perilaku-perilaku dari konsumen. Kemudian kita juga pernah mempelajari tentang kesinambungan, ya, keseimbangan, keberlanjutan, yang merupakan konsep penting dalam memelihara hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui berbagai saluran digital. Ya, di sini menggunakan kata berbagai saluran digital karena saluran digital yang digunakan saat ini sangat banyak. Ya, dengan mempertahankan konsistensi dan relevansi dalam komunikasi, perusahaan dapat memperkuat citra merek dan memperluas jangkauan pasar mereka secara berkelanjutan. Hal terpenting dalam komunikasi pemasaran digital adalah konsistensi dan relevansi. Artinya, pesan yang disampaikan itu terus-menerus diulang sesuai dengan perilaku konsumen agar memperkuat isi pesan tersebut. Kemudian, relevan atau sesuai dengan
apa yang dimaknai oleh konsumen, sehingga pesan itu dapat sangat kuat dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Efeknya adalah bisa memperkuat citra merek dan memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan. Kemudian, interaktivitas memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi dengan merek melalui berbagai platform digital. Hal ini menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan dan membangun keterlibatan yang lebih kuat dengan merek tersebut, serta memperkuat hubungan merek dengan konsumen. Ya, dengan adanya teknologi digital saat ini memungkinkan sekali bahwa konsumen bisa berinteraksi secara langsung dengan merek mereka. Contohnya dengan fitur komen, ada fitur likes, ada fitur sharing, ya. Fitur-fitur tersebut dalam media sosial contohnya itu dapat memperkuat interaksi konsumen terhadap merek mereka. Interaksi ini sangat positif. Justru dengan interaksi ini kita sebagai penyampai pesan dari perusahaan kepada konsumen harus dapat memanfaatkan interaktivitas tersebut. Ya, apa yang dibutuhkan konsumen kita sediakan informasinya. Dengan itu kita dapat mengendalikan apa yang dikendalikan, apa apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, ingat jika kita bisa memiliki informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, maka konsumen akan terus berinteraksi dengan kita. Nah, keterlibatan tersebut memperkuat merek kita terhadap konsumen. Ya, kemudian kita juga pernah mempelajari tentang evolusi komunikasi pemasaran digital. Ya, evolusi komunikasi pemasaran digital menandai perubahan dari pemasaran tradisional yang mengutamakan interaktif ke dalam pemasaran yang lebih terukur. Kenapa terukur? Karena media yang digunakan dalam komunikasi pemasaran digital ini memiliki data yang dapat mengukur efektivitas dari pesan yang kita ciptakan atau yang kita buat. Ya, bedanya kalau pemasaran tradisional kita tidak secara utuh mengukur itu, tapi karena komunikasi digital menggunakan teknologi digital yang di mana pengguna dari teknologi digital ini dapat diketahui jumlahnya, dapat diketahui insight-nya kemana, dapat diketahui keinginan dan kesukaannya apa, dapat diketahui apa saja yang menjadi fokus utama mereka masing-masing, sehingga kita dapat mengukur efektivitas dari pesan yang kita sampaikan dan bagaimana kita membuat pesan yang sesuai dengan keinginan mereka, konsumen itu. Kemudian, salah satunya adalah media sosial, yang saat ini menjadi platform utama untuk interaksi langsung, ya, untuk membangun hubungan yang dalam dengan konsumen. Dan dari situ, perusahaan dapat mendapatkan umpan balik secara langsung. Umpan balik dari mungkin kekurangan produknya apa, sehingga dia bisa memperkuat produk tersebut selanjutnya untuk konsumen. Karena umpan balik yang cepat itu sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini yang memiliki
teknologi digital. Ya. Kemudian, evolusi komunikasi pemasaran digital ini saat ini sangat erat kaitannya dengan artificial intelligence, ya, yang meningkatkan personalisasi pesan pada konsumen dengan menggunakan data konsumen yang sekarang perusahaan-perusahaan sudah bisa menggunakan artificial intelligence yang dapat memetakan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana dan pesan seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen, ketertarikan apa yang dimiliki konsumen, apa saja yang bisa memperkuat merek kita, pesan seperti apa yang dapat memperkuatnya, dan bagaimana cara memperkuatnya. Hal itu sudah bisa dengan teknologi artificial intelligence yang saat ini terus berkembang. Tentu, ketergantungan terhadap artificial intelligence juga tidak boleh menjadi ketergantungan perusahaan. Karena tetap human touch itu penting dalam artificial intelligence. Artinya, artificial intelligence hanya bisa memberikan data umum yang dibutuhkan oleh perusahaan tentang keyword tertentu. Namun, tetap manusia yang menentukan dan harus manusia yang menentukan strategi apa yang tepat terhadap data yang dikumpulkan tersebut. Karena manusia itu unik. Sehebat apapun teknologi, dia tidak akan bisa memahami secara utuh konsumen kita itu seperti apa. Jadi bagi saya, human touch itu penting. Oke. Kemudian ada konten video yang menjadi tren dominan karena mampu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik. Nah, ini yang pentingnya. Dengan teknologi digital sekarang, dengan aplikasi-aplikasi editing video yang bagus, murah, dan bahkan banyak yang gratis, dan tidak sedikit juga eh, perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi yang gratis justru jauh lebih baik penggunaannya. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan tren dominan itu dalam konten penyampaian pesan dia terhadap komunikasi pemasaran digital. Kemudian ada penggunaan data untuk personalisasi pengalaman konsumen, menimbulkan resiko privasi, membutuhkan kepatuhan peraturan, dan membangun kepercayaan. Teknologi digital saat ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu data. Ada privacy di situ, ada aturan di situ, ada kepercayaan di situ. Kalau perusahaan bisa memanfaatkan itu dengan baik, maka perusahaan dapat mengurangi resiko privasi konsumen. Perusahaan juga akan terus patuh pada aturan dan akan membangun kepercayaan yang baik bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam komunikasi pemasaran digital, selain kita mempelajari teknologinya, kita juga harus mempelajari peraturan-peraturan di dalamnya agar kita tidak salah dalam bergerak. Agar kita tidak salah dalam menyampaikan pesan. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan menarik mungkin bagi konsumen, tapi melanggar terhadap aturan yang ada. Jadi, pengumpulan data yang kita kumpulkan harus sangat baik, terutama dalam peraturan, agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen kita. Baik, kemudian kita juga pernah mempelajari tentang analisis pasar. Ya, analisis pasar menjadi kunci dalam pembentukan profil bisnis digital. Ya, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen secara menyeluruh untuk memilih strategi yang tepat. Penggunaan data dan riset pasar penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Pemilihan platform digital yang tepat juga baik dalam membangun profil bisnis digital yang sukses.
Artinya dalam analisis pemasaran itu sangat dibutuhkan dalam pembentukan profil bisnis digital. Karena profil bisnis digital kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, isinya, apa yang menjadi fokus kita, dan bagaimana kita menyampaikan itu pada konsumen agar sesuai. Oleh karena itu tetap riset pasar yang sangat baik, dalam pengumpulan data yang sangat baik dalam setiap media-media digital yang akan kita gunakan, itu perlu menjadi kunci dari kegiatan komunikasi pemasaran digital. Hmm, Oke. Kita juga pernah mempelajari tentang pengoptimalan pengalaman penggunaan melalui berbagai kanal-kanal digital. Ya, pengoptimalan pengalaman pengguna melibatkan pemanfaatan teknologi seperti analitik web dan kecerdasan buatan. Ya. Analitik web sangat mempermudah kegiatan komunikasi pemasaran digital. Sangat banyak analitik web, salah satunya adalah Google Trend. Kita bisa mencari kata kunci yang menjadi tren, yang memiliki kekuatan di sebuah daerah. Tentu dengan kecerdasan buatan yang sekarang semakin berkembang. Ya, hal itu sangat dibutuhkan dalam kanal digital. Kemudian, melalui pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat meningkatkan interaksi mereka dengan konsumen melalui personalisasi konten dan layanan. Ya, layanan pelanggan yang cepat, efisien, dan mudah diakses merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Jadi kalau dalam komunikasi pemasaran digital, pesan dapat disampaikan dengan baik jika kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana konsumen menerima itu sehingga kita bisa menyesuaikan itu dengan konsumen. Tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi, bahwa pesan yang baik itu adalah pesan yang dipahami dan dimaknai sama oleh komunikannya, atau dalam komunikasi pemasaran digital, komunikannya adalah konsumen. Ya. Kemudian strategi pemasaran digital dan keamanan data. Kita tadi udah bicara sedikit tentang keamanan data, bahwa teknologi digital memiliki kelemahan yaitu keamanan. Keamanan data itu sangat penting. Karena apa? Keamanan data itu akan sangat berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Jika perusahaan dapat melindungi privasi dari konsumen, maka itu akan menimbulkan kepercayaan terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dengan sembarangan menggunakan data konsumen itu, bahkan tidak melindungi data konsumen, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dan ini masalah. Ya. Dalam pemasaran digital, keamanan sangat penting, bahkan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam privasi data. Karena saat ini teknologi digital sangat mudah diakses. Begitupun data-data konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus ikut bekerja sama untuk melindungi data-data konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi regulasi yang berlaku. Makanya, hal awal yang harus kita perhatikan adalah
kita memahami regulasi-regulasi dalam teknologi digital tersebut. Sampai sejauh mana kita dapat bergerak? Bagaimana kita bergerak? Dan sampai kapan kita harus bergerak? Ya, dan kemana kita harus bergerak kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah, gitu, pahami dan dipatuhi regulasi setiap media digital yang kita gunakan. Kemudian, yang bisa kita lakukan adalah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk membantu membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar digital yang kompetitif. Ya. Langkah-langkah keamanan baru dapat kita ambil jika kita benar-benar memahami media digital tersebut, kemudian aturan atau regulasi dari media sosial tersebut, atau media digital tersebut, karena bukan hanya media sosial. Ya, kalau kita benar-benar memahami regulasinya, maka kita dapat mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat sesuai dengan media digital masing-masing. Karena setiap media digital memiliki regulasinya sendiri-sendiri. Memahami regulasi juga selain untuk melindungi konsumen, juga untuk melindungi perusahaan. Karena jangan sampai perusahaan menyampaikan pesan-pesan dalam media digital yang salah. Atau salah menyampaikan pesan dalam media digital tersebut, pada itu dilarang. Karena ingat, setiap media digital memiliki aturannya masing-masing. Oleh karena itu, memahami regulasi dari setiap media digital sangat penting agar perusahaan dapat mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi perusahaan di pasar digital. Kemudian adalah konsistensi merek, ya, atau brand. Pesan yang konsisten dan identitas merek yang konsisten, yang jelas, dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Konsistensi meliputi penggunaan logo, warna, dan nada suara yang seragam di semua platform online. Jadi, konsistensi pesan yang disampaikan dengan makna yang sama untuk konsumen yang berbeda-beda di setiap media digital itu penting. Ya, semakin konsisten, maka identitas mereknya akan semakin kuat. Dan semakin konsisten, maka akan membangun kepercayaan publik dan loyalitas konsumen yang semakin baik. Sehingga konsistensi merek itu sangat penting dalam pemasaran digital. Oke. Dalam komunikasi pemasaran digital, targeting itu sangat luas dan sangat spesifik. Ya, contohnya adalah Facebook Ads yang menyediakan fitur targeting yang luas melalui demografi hingga minat dari perilaku online penggunanya. Ya, pemasar dapat menyesuaikan iklan sesuai dengan preferensi individu pengguna, meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran dengan targeting yang tepat. Pesan iklan dapat disampaikan kepada audiens yang lebih cenderung tertarik, meminimalkan pemborosan sumber daya. Jadi, kalau kita sudah tahu perilaku konsumen kita seperti apa, kita bisa menyesuaikan pesan itu terhadap perilaku konsumen tersebut. Sehingga kita tidak akan boros dalam penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian, penting sekali penggunaan kata kunci yang relevan dalam komunikasi pemasaran digital. Karena pentingnya memilih dan menempatkan kata kunci yang tepat dalam konten website, media digital, dan media online. Ya, kata kunci yang relevan membantu mesin pencari memahami
topik konten, dan meningkatkan kemungkinan muncul di hasil pencarian yang relevan. Mengikuti praktik yang efektif dalam penempatan kata kunci untuk meningkatkan visibilitas dari media digital yang kita miliki. Ya, jadi kata kunci itu sangat penting agar ketika konsumen mencari tentang kita, kitalah yang muncul. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah air minum. Kalau kita menggunakan kata kunci yang tepat, ketika konsumen mencari tentang air minum, maka logo kita atau perusahaan kita yang muncul di mesin pencari dia. Ya, kemudian pembangunan struktur internal yang baik. Dalam komunikasi pemesanan digital, kita harus memfokuskan pada struktur internal dalam media digital kita. Ya, karena itu akan meningkatkan konten-konten yang kita buat. Selain itu juga memahami pesan internal yang dibutuhkan juga dapat memengaruhi perilaku dari konsumen dan pengguna dari media digital tersebut, sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat retensi pengguna. Ya, kemudian pentingnya konten dalam pemasaran. Konten marketing menjadi strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Karena konsumen semakin cerdas dalam memilih informasi yang mereka konsumsi. Konten yang relevan dan bernilai dapat menarik perhatian, melibatkan, dan membangun hubungan dengan audiens target. Manfaat jangka panjang melalui konten marketing sebuah merek dapat memposisikan diri sebagai pemimpin pemikiran dalam industri, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Konten berkualitas dan relevan juga dapat meningkatkan visibilitas dan otoritas merek di pasar. Ya, kemudian ada juga tantangan dan strategi. Tantangan utama dalam konten marketing adalah memahami audiens target dan menciptakan konten yang relevan, kreatif, dan berkualitas. Strategi distribusi yang efektif serta keselarasan antara pesan dari merek dengan kebutuhan dan minat audiens juga menjadi kunci keberhasilan. Investasi dalam konten marketing yang efektif dapat membawa manfaat besar dalam pertumbuhan bisnis jangka panjang. Ingat, konsistensi itu sangat penting. Konsistensi dalam penyampaian pesan itu dapat menjadi investasi yang sangat baik dalam konten marketing. Ya, kemudian ada kualitas dan relevansi konten. Dalam pembuatan konten, audio fokus pada kualitas dan relevansi adalah kunci suksesnya. Kualitas meliputi kejernihan suara, produk yang baik, dan narasi yang menarik. Sehingga dalam konten tersebut, konsumen dapat memahami apa atau pesan apa yang disampaikan. Kemudian adalah memilih platform distribusi yang tepat. Sangat penting dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Ya, contohnya, kalau kita itu memiliki produk yang berhubungan dengan audio, kita bisa menggunakan Spotify, Apple Podcast, atau SoundCloud, dan lain sebagainya yang memiliki akses terhadap audiens yang berhubungan dengan produk kita. Begitupun produk yang lain. Ya, promosi melalui media digital dan kolaborasi dengan influencer juga sangat efektif saat ini. Karena dapat meningkatkan visibilitas konten
dan memperluas jangkauan dari konsumen kita. Terakhir adalah analis data. Analis data memberikan wawasan berharga tentang perilaku konsumen dan tren tren konsumsi konten yang dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini dapat membantu pembuat konten mengoptimalkan strategi. Yaitu kreativitas dalam menciptakan konten yang unik dan orisinal dapat membantu membedakan audio konten, produk konten, dan konten-konten yang lain dari persaingan yang semakin ketat. Dan bisa menjadi pembeda konten kita dengan konten perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang lain. Ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina lembaga, organisasi, atau produk tertentu. Terima kasih semuanya untuk contoh perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.